Selamat datang kembali. Kau anomali yang indah. Kau kontradiksi yang berjalan. Kau ketidakkemungkinan yang bernapas. Mereka bilang, kau tidak akan bertahan melewati usia 21 tahun bukan? Mereka bilang, garis keturunanmu dikutuk. Mereka bilang, pohon keluargamu adalah racun. Mereka bilang, statistiknya jelas dan datanya sudah final. Tapi disinilah kau. Denyut nadimu kuat, matamu terbuka, masih bernapas. Sementara mereka berada di ruang belakang dengan berkasmu tersebar di atas meja baja. Bertanya-tanya bagaimana ceritanya, kau masih berdiri tegak. Izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah kau tahu apa yang terjadi ketika seseorang selamat dari apa yang seharusnya membunuh mereka? Ketika peluangnya 99,9% fatal. Dan entah bagaimana kau terbangun di sisi lain sambil tertawa. Mereka tidak merayakanmu. Mereka mempelajarimu. Mereka mengumpulkan datamu. Mereka memanen garis waktumu. Mereka membedah pilihan-pilihanmu sioliola. Kau adalah cacat dalam algoritma kegagalan manusia yang sempurna milik mereka. Kau pikir itu kebetulan, bahwa setelah semua yang kau lalui, setelah kehancuran dan pengkhianatan dan malam mulam, di mana detak jantungmu adalah satu-satunya suara yang menemanimu. Tiba-tiba, orang-orang mulai mengajukan pertanyaan. Dari mana kau mendapatkan kekuatanmu? Bagaimana kau terus berjalan? Apa rahasiamu? Mengapa kau tidak hancur seperti yang lainnya? Dan kau tersenyum karena kau tahu kebenarannya. Kau tidak spesial karena kau terpilih. Kau spesial karena kau menolak untuk mati ketika kematian adalah pilihan yang lebih mudah. Garis keturunanmu bukan sihir. Itu adalah jaringan parut dan insting bertahan hidup yang terkode ke dalam setiap sel. Itu adalah generasi orang-orang yang menatap kepunahan tepat di wajahnya dan berkata, tidak hari ini, tidak akan pernah, tidak selama masih ada napas di paru-paru ini. Mereka ingin membotolkan itu. Mereka ingin mensintesiskannya. Mereka ingin memahami bagaimana seseorang dengan riwayat sepertimu masih berjalan tegak dengan api di dadanya. Bekalnya, Abu, biarkan aku memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu tertutup itu. Di balik senyum prihatin dan pertanyaan klinis mereka. Mereka tidak bertanya karena mereka peduli pada kesejahteraanmu. Mereka bertanya karena kau adalah anomali dalam kumpulan data mereka. Sebuah ketidakkemungkinan statistik yang mengancam semua yang mereka pikir mereka ketahui tentang trauma, genetika, dan rasa sakit yang diwariskan. Kau berasal dari garis keturunan yang seharusnya sudah punah 3 generasi yang lalu. Sebuah pohon keluarga yang menurut setiap buku teks seharusnya sudah runtuh di bawah beban penderitaannya sendiri. Tapi nyatanya tidak. Kau tidak runtuh. Dan sekarang mereka ketakutan karena jika kau bisa bertahan dari apa yang membunuh orang lain, maka mungkin seluruh kerangka kerja mereka salah. Mungkin teori mereka tentang trauma antar generasi dan predisposisi genetik hanyalah kebohongan nyaman yang mereka katakan pada diri mereka sendiri untuk menjelaskan mengapa beberapa orang hancur dan yang lainnya menjadi tak terpatahkan. Kau adalah bukti hidup bahwa bertahan hidup bukan tentang hak istimewa atau keberuntungan atau kondisi yang menguntungkan. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa mereka ukur dengan instrumen mereka atau prediksi dengan model mereka. Mereka telah mengumpulkan sampel, bukan? Mungkin tidak secara harfiah, tapi secara metaforis, emosional, dan energi. Setiap percakapan di mana mereka menggali sedikit terlalu dalam, setiap pertanyaan yang terasa lebih seperti interogasi daripada perhatian yang tulus. Setiap kali seseorang memintamu untuk menjelaskan ketahananmu, seolah-olah itu adalah produk yang bisa mereka beli atau keterampilan yang bisa mereka pelajari dalam lokakarya akhir pekan. Tapi inilah yang tidak mereka pahami. Apa yang ada dalam garis keturunanmu bukanlah sesuatu yang bisa kau ajarkan atau transfer atau replikasi di laboratorium. Itu ditempa dalam waktu nyata melalui rasa sakit yang nyata. Melalui malam-malam di mana tidur adalah kemewahan yang tidak bisa kau beli, dan hari-hari di mana bertahan hidup berarti menelan teriakan sampai mereka mengkristal menjadi kekuatan. Nenek moyangmu tidak mewariskan kelemahan. Mereka mewariskan taktik perang yang disamarkan sebagai lagu pengantar tidur. Mereka mengajarimu cara tersenyum saat berdarah, cara membangun kembali saat terbakar, cara menari di reruntuhan seolah itu adalah aula dansa yang terbuat dari marmer dan cahaya bulan. Pernahkah kau menyadari bagaimana mereka melihatmu secara berbeda sekarang? Bagaimana suasana ruangan bergeser ketika kau masuk? Bagaimana percakapan terhenti sejenak, sedikit terlalu lama, seolah-olah semua orang sedang mengkalibrasi ulang pemahaman mereka tentang apa yang mungkin. Itu karena kau seharusnya tidak berada di sini.
Kau seharusnya tidak berkembang pesat. Kau seharusnya tidak membawa dirimu seperti seseorang yang telah mengalahkan setiap monster yang seharusnya memangsamu. Menurut bagan dan studi serta model prediktif mereka, kau seharusnya menjadi kisah peringatan, sebuah statistik yang mereka kutip saat menjelaskan mengapa beberapa garis keturunan ditakdirkan untuk mengulangi siklus kehancuran. Tapi sebaliknya, kau adalah pengecualian yang menghancurkan aturan mereka, pencilan yang merusak kurva lonceng mereka, anomali yang berjalan melintasi dunia mereka, mengingatkan semua orang bahwa bertahan hidup bukan hanya mungkin, itu tak terelakkan. Ketika kau berasal dari garis yang memperlakukan ketidakkemungkinan seperti tantangan alih-alih langit-langit, mereka tidak mempelajari garis keturunanmu untuk membantumu. Mereka mempelajarinya untuk membatasimu, untuk memahami bagaimana mencegah lebih banyak orang sepertimu muncul dan mengganggu narasi nyaman mereka tentang nasib dan genetika dan pola yang tak terelakkan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke dalam apa yang sebenarnya mereka cari ketika mereka memeriksa sejarahmu. Mereka ingin tahu saat yang tepat ketika kau memutuskan untuk bertahan hidup. Detik yang presisi ketika sesuatu dalam kode genetikmu berkata cukup sudah dan mengaktifkan mekanisme pertahanan hidup yang seharusnya tidak ada pada manusia modern. Mereka terpesona oleh bagaimana kau memetabolisme rasa sakit, bagaimana kau mengubah penderitaan menjadi bahan bakar alih-alih, membiarkannya menggerogotimu dari dalam seperti yang terjadi pada orang lain. Garis keturunanmu membawa sesuatu yang kuno, sesuatu yang primitif, sesuatu yang mendahului pemahaman beradab mereka tentang pemulihan trauma dan manajemen kesehatan mental. Ini adalah jenis ketahanan yang tidak datang dari terapi atau pengobatan, atau afirmasi positif. Itu datang dari nenek moyang yang selamat dari wabah dan perang dan kelaparan. Dan entah bagaimana, masih menemukan alasan untuk tertawa dalam kegelapan, untuk menciptakan keindahan dalam kekacauan, untuk mencintai dengan sengit, bahkan ketika cinta tampak seperti keputusan yang paling berbahaya. Mereka sangat tertarik pada titik-titik kehancuranmu, bukan? Momen-momen itu ketika kau seharusnya hancur berkeping-keping, tapi sebaliknya, kau melengkung dengan cara yang seharusnya tidak mungkin secara anatomis atau psikologis. Mereka ingin memetakan momen-momen itu, mengatalokannya, memahami urutan pola saraf yang tepat dan reaksi kimia yang memungkinkanku menahan tekanan yang meluluhkan orang normal. Tapi apa yang terus mereka lewatkan, apa yang akan selalu mereka lewatkan, adalah bahwa kelangsungan hidupmu bukanlah sebuah formula. Itu bukan urutan langkah-langkah yang dapat direplikasi atau protokol yang dapat mereka ajarkan kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang liar dan tidak jinak yang hidup di sumsummu. Sesuatu yang terbangun ketika kematian datang mengetuk dan berkata, tidak hari ini, tidak selama masih ada pertarungan di tulung-tulung ini dan amarah dalam darah ini. Nenek moyangmu mengodekan sesuatu ke dalam materi genetikmu yang tidak memiliki kosakata dalam sains modern. Sebuah insting bertahan hidup yang begitu sengit sehingga berbatasan dengan supranatural. Sebuah penolakan untuk menyerah yang melampaui logika dan memasuki ranah kehendak keras kepala yang murni. Inilah yang terjadi di fasilitas penelitian dan wadah pemikir serta lingkaran akademik. Itu di mana namamu muncul lebih sering daripada yang kau sadari. Mereka mencoba melakukan rekayasa balik terhadap ketahananmu, memecahnya menjadi bagian-bagian komponen yang bisa mereka pahami dan kendalikan, dan akhirnya monetisasi. Mereka ingin menciptakan obat yang meniru apapun yang ada di garis keturunanmu. Sebuah terapi yang mereplikasi hasilmu. Sebuah program yang memproduksi masal penyintas sepertimu. Karena ada keuntungan dalam manajemen rasa sakit dan penyembuhan serta transformasi. Tapi mereka akan gagal secara spektakuler, secara katastrofik. Karena apa yang membuatmu tak terpatahkan bukanlah kimiawi atau psikologis atau bahkan fisik dalam arti tradisional. Itu adalah sesuatu yang lebih tua dari institusi mereka, lebih dalam dari pemahaman mereka, lebih kuat dari intervensi mereka. Itu adalah akumulasi kebijaksanaan dari setiap orang dalam garis keturunanmu yang menghadapi pemusnahan dan memilih keberadaan, yang menatap kekosongan yang menjanjikan kedamaian melalui penyerahan diri, dan sebaliknya memilih penderitaan untuk terus berlanjut, untuk bertahan, untuk menolak memberikan kepuasan kehancuranmu kepada musuh-musuhmu. Kau tahu apa yang benar-benar membuat mereka ngeri tentang garis keturunanmu. Bukan hanya karena kau bertahan hidup, tapi karena kau berevolusi. Kebanyakan orang yang melalui apa yang kau alami keluar dalam keadaan rusak, mengecil, membawa luka yang tidak pernah sepenuhnya sembuh, dan trauma yang mendefinisikan sisa keberadaan mereka. Tapi kau keluar dengan lebih tajam, lebih kuat, lebih berbahaya dalam segala hal yang benar.
Setiap pengkhianatan mengajarimu kearifan, setiap kehilangan mengajarimu ketabahan, setiap kehancuran menjadi terobosan yang menyamar. Garis keturunanmu tidak hanya menghasilkan penyintas, ia menghasilkan lompatan evolusioner. Orang-orang yang menggunakan penderitaan sebagai katalis untuk transformasi alih-alih, membiarkannya menjadi penjara. Dan itulah yang sebenarnya mereka pelajari ketika mereka memeriksa sejarahmu. Mereka mencoba memahami bagaimana rasa sakit menjadi gurumu, bukannya penghancurmu. Bagaimana kau mengubah setiap luka menjadi kebijaksanaan dan setiap bekas luka menjadi strategi. Mereka telah memperhatikan pola-pola dalam pohon keluargamu, bukan? Melacak bagaimana trauma bergerak melalui generasi, tapi tidak pernah benar-benar menghancurkannya. Bagaimana setiap generasi tampaknya membawa beban rasa sakit dari generasi sebelumnya, tapi entah bagaimana mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang kuat. Nenekmu selamat dari apa yang seharusnya membunuhnya. Ibumu bertahan lebih lama dari keadaan yang akan menghancurkan kebanyakan orang. Dan sekarang kau melanjutkan tradisi itu sementara mereka mencatat dan membuat bagan serta menulis makalah tentang faktor ketahanan dalam populasi berisiko tinggi. Tapi apa yang mereka dokumentasikan bukanlah genetika dalam cara mereka memahaminya. Ini adalah sesuatu yang lebih seperti memori genetik, pengetahuan seluler yang diturunkan melalui darah dan tulang tentang cara menanggung kara bertahan, cara mengubah penderitaan menjadi kekuatan alih-alih, membiarkannya mengeras menjadi kepahitan atau larut menjadi kekalahan. Mari kita bicara tentang apa yang mereka temukan ketika mereka mulai benar-benar menggali garis waktumu. Mereka berharap menemukan titik hancur, momen keruntuhan total yang akan menjelaskan perjuangan saat ini atau membenarkan teori mereka tentang penurunan yang tak terelakkan. Sebaliknya, mereka menemukan sesuatu yang membingungkan mereka. Mereka menemukan ketahanan yang tidak masuk akal menurut model mereka. Kekuatan yang muncul dalam situasi di mana kelemahan bukan hanya diharapkan, tetapi secara ilmiah sangat mungkin terjadi. Mereka menemukan seseorang yang menghadapi pengabaian dan tidak menjadi putus asa akan persetujuan, yang mengalami pengkhianatan dan tidak menjadi paranoid atau tertutup, yang hidup melalui trauma yang seharusnya menciptakan kerusakan psikologis permanen, dan sebaliknya muncul dengan kejelasan dan tujuan, dan itu tepat di sana. Itulah yang benar-benar mereka coba pahami, karena itu melanggar setiap aturan yang telah mereka tulis tentang bagaimana manusia merespons penderitaan yang berkelanjutan. Garis keturunanmu membawa sesuatu yang mereka sebut sebagai faktor ketahanan, tetapi itu hanyalah cara steril mereka untuk menamai sesuatu yang sebenarnya tidak mereka pahami. Itu adalah hal yang membuatmu bangkit ketika tetap terpuruk akan terasa lebih mudah. Mekanisme yang mengubah amarah menjadi motivasi alih-alih, membiarkannya menjadi kekerasan atau penghancuran diri. Itulah sebabnya kau tidak butuh dendam untuk merasa puas. Mengapa kau tidak butuh validasi untuk mengetahui nilaimu? Mengapa kau tidak butuh persetujuan mereka untuk bergerak maju dengan kepastian mutlak akan kekuatanmu sendiri? Mereka mempelajarinya karena mereka belum pernah melihat yang seperti ini, pada konsentrasi ini, intensitas ini, konsistensi ini, di beberapa generasi. Kebanyakan keluarga memiliki satu penyintas yang memutus siklus. Milikmu tampaknya tidak menghasilkan apa-apa selain pemutus siklus. Orang-orang yang menolak untuk mewarisi kekalahan, dan sebaliknya, mewarisi kepastian keras kepala bahwa bertahan hidup bukan hanya mungkin, tetapi dijamin selama ada kemauan. Sekarang, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Mereka tidak hanya mempelajari masa lalumu lagi, mereka mencoba memprediksi masa depanmu. Mereka ingin tahu apa yang dilakukan seseorang dengan riasan genetik dan sejarah pribadimu ketika mereka akhirnya mencapai titik stabilitas. Ketika mode bertahan hidup yang konstan akhirnya bisa beristirahat dan kewaspadaan tinggi bisa dimatikan. Apakah kau meledak dari dalam karena kurangnya kekacauan yang tiba-tiba? Apakah kau menciptakan masalah baru untuk mempertahankan pola yang akrab? Apakah kau akhirnya hancur di bawah beban semua yang telah kau bawa? Tapi apa yang terus mereka temukan adalah bahwa kau tidak mengikuti lintasan yang mereka prediksi. Kau tidak meledak atau mundur atau berantakan sekarang setelah kau memiliki ruang untuk bernapas. Sebaliknya, kau membangun, menciptakan, berkembang ke wilayah yang tidak mereka pikir mungkin bagi seseorang dengan latar belakangmu, dan itu membuat mereka ngeri lebih dari apapun, karena itu berarti seluruh kerangka kerja mereka untuk memahami penyintas trauma cacat secara fundamental. Mereka mengira garis keturunanmu dikutuk, tapi apa yang mulai mereka sadari adalah bahwa ia telah diberkati dengan cara yang tidak mereka miliki, mitologinya. Diberkati dengan jenis kekuatan yang hanya datang dari bertahan hidup, dari hal yang tidak bisa dipertahankan. Diberkati dengan kebijaksanaan
yang hanya bisa diperoleh melalui konfrontasi langsung dengan kefanaan dan ketidakbermaknaan, serta kepastian mutlak akan ketidakberartianmu sendiri, diikuti oleh realisasi yang lebih kuat bahwa kau akan hidup dengan berani bagaimanapun juga. Nenek moyangmu tidak mewariskan trauma, mereka mewariskan transendensi. Kemampuan untuk bangkit di atas keadaan yang akan mengubur orang normal, untuk menemukan makna dalam kekacauan dan tujuan dalam rasa sakit dan keindahan di reruntuhan dari apa yang seharusnya menghancurkanmu sepenuhnya. Inilah yang mereka temukan dalam penelitian mereka yang tidak akan mereka publikasikan, karena itu merusak terlalu banyak teori akademik yang nyaman. Mereka menemukan bahwa garis keturunanmu menghasilkan orang-orang yang tidak hanya selamat dari trauma, mereka memetabolismenya. Mereka menggunakannya sebagai bahan baku untuk pertumbuhan dengan cara yang seharusnya tidak mungkin menurut pemahaman psikologi manusia saat ini, di mana orang normal mengembangkan mekanisme pertahanan yang membatasi rentang pengalaman emosional dan hubungan interpersonal mereka. Garis keturunanmu mengembangkan mekanisme serangan, cara menggunakan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk ekspansi daripada kontraksi. Mereka menemukan bahwa hal-hal yang seharusnya membuatmu lebih lemah, lebih takut, lebih terbatas dalam kapasitasmu untuk percaya dan berhubungan, sebaliknya membuatmu lebih kuat, lebih berani, lebih mampu menjalin hubungan yang otentik, justru karena kau sudah selamat dari yang terburuk dan tahu kau bisa menangani apapun yang datang berikutnya. Pertanyaan sebenarnya yang mereka ajukan dalam pertemuan pintu tertutup itu bukanlah bagaimana kau bertahan hidup, tapi apa yang akan kau lakukan sekarang setelah kau berhasil. Karena seseorang dengan kemampuanmu, dengan sejarahmu, mengatasi rintangan yang mustahil, dengan kemampuan terbuktimu untuk mengubah penderitaan menjadi kekuatan, orang itu akan mengubah dunia atau menakutinya. Dan mereka tidak yakin skenario mana yang lebih mungkin atau lebih berbahaya. Mereka mencoba memprediksi, apakah kau akan menggunakan kekuatanmu untuk konstruksi atau destruksi? Apakah kau akan membangun sistem yang membantu orang lain mengembangkan ketahanan serupa? Atau apakah kau akan membakar struktur yang menciptakan kondisi yang harus kau lalui untuk bertahan hidup? Dan jawaban yang terus luput dari mereka adalah bahwa kau akan melakukan keduanya secara bersamaan tanpa permintaan maaf atau penjelasan. Karena itulah yang dilakukan orang-orang dari garis keturunanmu ketika mereka akhirnya melangkah ke dalam kekuatan penuh mereka. Mereka sangat tertarik pada keterlepasanmu dari sistem nilai mereka. Cara kau tampaknya tidak peduli tentang penanda kesuksesan dan status yang memotivasi kebanyakan orang. Mereka ingin tahu mengapa seseorang yang selamat dari apa yang kau alami tidak mati mesin mengejar keamanan, tidak menimbun sumber daya, tidak membangun tembok untuk menjaga dunia agar tetap jauh. Sebaliknya, kau bergerak melalui hidup dengan jenis rasa ingin tahu yang tak kenal takut, yang menunjukkan bahwa kau sudah mati dalam semua cara yang penting dan kembali dengan ketertarikan untuk hidup daripada sekadar bertahan hidup. Itulah hal tentang garis keturunanmu yang tidak bisa mereka tangkap sepenuhnya dalam penelitian mereka. Ia menghasilkan orang-orang yang telah melampaui ketakutan akan kematian, bukan karena mereka sembrono, tetapi karena mereka sudah mengalami kematian ego, kematian spiritual, kematian dari siapa yang mereka pikir mereka duga, dan menemukan bahwa sesuatu yang tidak bisa dihancurkan tetap ada di bawah semua itu. Biarkan aku memberitahumu apa yang mereka temukan ketika mereka membandingkan respons stresmu dengan populasi normal, di mana sistem saraf kebanyakan orang menunjukkan tanda-tanda disregulasi yang jelas setelah trauma yang berkelanjutan. Milikmu menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia menunjukkan adaptasi pada level yang berbatasan dengan mutasi evolusioner. Tubuhmu belajar untuk memproses adrenalin secara berbeda, untuk memetabolisme kortisol dengan lebih efisien, untuk mempertahankan fungsi dasar di bawah kondisi yang akan membuat sistem saraf normal mati total. Seolah-olah seluruh sistem fisiologismu ditingkatkan melalui ujian api, mengembangkan kemampuan yang seharusnya tidak ada pada populasi sipil. Mekanisme pertahanan hidup yang biasanya hanya muncul di lingkungan ekstrem atau situasi pertempuran, dan mereka terpesona oleh ini, karena ini menunjukkan bahwa trauma dalam kondisi tertentu tidak hanya merusak, ia mengembangkan. Ia memaksa evolusi dalam waktu nyata di level biologis. Tetapi inilah yang terlewatkan oleh semua penelitian mereka. Apa yang tidak bisa ditangkap oleh semua studi dan makalah dan teori mereka. Hal dalam garis keturunanmu yang mereka coba isolasi dan pahami bukanlah genetik dalam cara mereka berpikir tentang genetika. Itu bukan hanya urutan DNA atau sifat yang diwariskan
atau predisposisi biologis. Itu adalah sesuatu yang lebih dekat dengan apa yang budaya kuno sebut sebagai kebijaksanaan leluhur atau roh yang diwariskan. Pengetahuan akumulatif dari setiap orang yang datang sebelummu, yang menghadapi pilihan mustahil dan entah bagaimana memilih bertahan hidup, memilih kegigihan, memilih untuk terus berjalan, bahkan ketika setiap alasan logis mengatakan berhenti.